football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sinteyong beri sanksi tegas pada Ramai Rumakik. Batang hidung Ramai Rumakik tak terlihat dalam TC Timnas U23 yang digelar di Jakarta sejak 7 April. Sampai menjelang keberangkatan ke Korea Selatan, Ramai Rumakik tak kunjung memberi kabar soal absennya dia di Timnas U23. Timnas U23 sebenarnya masih mau menyertakan Ramai Rumakik dengan meminta paspor sang pemain. Karena tak memberi jawaban juga, Ramai Rumakik akhirnya dicoret. Tak cuma dicoret dari TC, Ramai Rumakik juga dipastikan tak akan ambil bagian di SEA Games. Pelatih Sinteyong memilih memberi sanksi tegas buat pemain indisipliner. Indonesia All-Star gagal ke final usai ditekuk Atletico. Skuad Indonesia All-Star U20 kalah dengan skor 1-2 dalam laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium. Meski begitu, mereka bisa menyulitkan lawan sepanjang laga. Bahkan Indonesia All-Star U20 bisa mencetak gol pertama melalui tandukan Fajar Fatur Rahman pada menit ke-17. Sayang Atletico Madrid U18 bisa membalikan keadaan melalui gol Ninte Nater di menit ke-27 dan Ivan Hernandez Nunes di menit ke-76. Rilis PD Manchester City bisa raih double winners. Kekalahan di semifinal Piala FA memang mengecewakan Manchester City, tapi Citizen harus bangkit karena ada dua kompetisi yang bisa dikejar. Dua kompetisi tersebut yakni Premier League dan Liga Champions. Di Liga, City masih memuncaki klasemen dengan 74 poin, unggul satu angka dari Liverpool di posisi kedua dengan 7 pekan tersisa. Sementara di Liga Champions, City menargetkan final beruntun dengan cara mengalahkan Real Madrid lebih dulu. Oleh karenanya, Grealish mengungkapkan kekecewaan di semifinal Piala FA harus dijadikan bahan bakar untuk City tancap gas di dua ajang tersisa. Arminia Bielefeld versus Bayern di Rotten menang 3-0. Laga Arminia versus Bayern berlangsung di Stadion Sucho Arena. Dominan sejak awal, Bayern mampu melesakkan 3 gol lewat gol bunuh diri Jakob Laursen di menit ke-10. Alphonso Davies, Lewandowski's there! Sergei Gnabry di menit ke-45+7. Here in towards Gnabry! Dan Jamal Musiala di menit ke-84. Lewandowski's ball across. Berkat kemenangan ini, Bayern Munich kini mengumpulkan 72 poin dari 30 pertandingan di puncak klasemen Liga Jerman, sementara Arminia belum keluar dari zona degradasi dengan menempati posisi ke-17 dengan 26 poin. Atletico versus Espanyol, Los Colchoneros menang dramatis. Atletico versus Espanyol berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Atletico mampu mencuri keunggulan lebih dulu saat babak kedua baru berjalan 5 menit lewat Yannick Carrasco. Di saat sudah unggul, Atletico malah kehilangan pemain setelah Geoffrey Kondogbia diganjar kartu kuning kedua. Espanyol kemudian berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat aksi Raúl de Tomás. Atletico berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan 2-1 di injury time. Carrasco mencetak brace dari titik penalti. Dengan hasil ini, Atletico masih bertengger di posisi keempat dengan raihan 60 poin, sedangkan Espanyol berada di posisi ke-12 dengan raihan 39 poin. PSG versus Marseille, Neymar dan Mbappé menangkan Les Parisiens. Laga PSG versus Marseille digelar di Parc des Princes. PSG membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat aksi Neymar. Memasuki menit ke-31, Marseille menyamakan kedudukan lewat aksi DJ Caleta.
Donnarumma put it. Sebelum babak pertama usai, Mbappe kembali membawa PSG unggul 2-1. Mbappe to give PSG the. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Berkat kemenangan ini PSG memimpin klasemen dengan raihan 74 poin. Pasukan Mauricio Pochettino itu unggul 15 poin atas Marseille yang ada di posisi kedua. Sevilla versus Madrid, comeback, Los Blancos menang 3-2. Sevilla versus Real Madrid berlangsung di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan. Los Nervionenses mampu memimpin 2-0 lebih dulu di babak pertama lewat Ivan Rakitic di menit ke-21 dan Eric Lamela di menit ke-25. Madrid bangkit di babak kedua untuk membawa pulang 3 poin lewat kemenangan 3-2. Gol-gol dari Los Blancos dicetak oleh Rodrigo Goes di menit ke-50, Nacho di menit ke-82, dan Karim Benzema di menit ke-90+2. Dengan hasil ini, Madrid makin mantap di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 75 poin, sementara Sevilla ada di urutan ketiga dengan 60 poin, sama seperti koleksi angka Barcelona di urutan kedua dengan 2 laga lebih sedikit. Chelsea versus Crystal Palace, The Blues menang 2-0 tembus final Piala FA. Pada pertandingan yang dihelat di Wembley, Chelsea butuh waktu lebih dari sejam untuk bisa mencetak gol lewat Ruben Loftus-Cheek di menit ke-65 dan Mason Mount di menit ke-76. Chelsea pun lolos ke final Piala FA ketiga beruntunnya dan bakal bertemu Liverpool pada 14 Mei. Final Piala FA 2021-2022, Liverpool versus Chelsea. Piala FA baru saja menuntaskan partai semifinalnya. Liverpool berhasil mengandaskan Manchester City, sedangkan Chelsea mengalahkan Crystal Palace di Wembley Stadium. Ini jadi kali ketiga beruntun untuk Chelsea melaju ke partai puncak Piala FA. Pada 2 kesempatan sebelumnya, Chelsea selalu jadi runner-up. Untuk yang ketiga ini, misi Chelsea jadi juara lebih berat karena harus bertemu Liverpool. Ini jadi final pertama Liverpool di Piala FA setelah 2012. Menarik, kita tunggu final Piala FA kali ini, gengs. Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Aksi mulia Cesar Azpilicueta beri jersey ke fans cilik Chelsea usai laga Piala FA. Kapten The Blues Cesar Azpilicueta melakukan aksi mulia selepas mengalahkan Crystal Palace 2-0 dalam pertandingan semifinal Piala FA 2021-2022. Sebelum kembali ke ruang ganti, Azpilicueta menyempatkan diri untuk menghibur seorang fans cilik Chelsea. Bek Spanyol itu melepas jersinya dan memberikannya langsung kepada supporter tersebut. Sontak, aksinya itu langsung disambut baik oleh fans Chelsea lain di sekitarnya. Fans cilik tersebut memang seperti membawa spanduk, mungkin karena itu juga Azpilicueta menyadari keberadaannya dan sudi memberi jersinya. Sevilla versus Real Madrid. Catatan menarik dari 3 pemain El Real termasuk Karim Benzema. Setidaknya ada 3 catatan menarik dari 3 pemain Real Madrid usai menang atas Sevilla di Liga Spanyol. Pertama ada Rodrigo Goes yang untuk pertama kalinya mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun bersama El Real. Berikutnya ada Dani Carvajal yang untuk pertama kalinya memberikan 2 assist dalam 1 pertandingan La Liga. Dani Carvajal baru sekali mencatatkan hal tersebut setelah memainkan 220 pertandingan untuk klubnya. Terakhir adalah Karim Benzema yang melampaui koleksi gol terbanyaknya sendiri dalam 1 musim La Liga. Gol terbanyak Benzema di Liga Spanyol adalah pada musim 2015-2016 dengan 24 gol dan 1 gol ke gawang Sevilla, membuat koleksinya musim ini sudah 25.
Carlo Ancelotti sombong setelah Real Madrid menang dramatis atas Sevilla. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sombong setelah membawa timnya menang dramatis 3-2 atas Sevilla. Juru taktik asal Italia itu menyebut Los Blancos layak memenangkan pertandingan. Komentar itu keluar karena Real Madrid unggul dalam segi penguasaan bola 59,5% plus shot on target yang lebih banyak 6 berbanding 2. Kemenangan yang sangat penting. Di babak kedua, kami memiliki reaksi yang sangat kuat. Kami tidak terbiasa dengan ini, namun tim ini mampu melakukan hal-hal khusus, ucap Ancelotti disadur dari Marca. Kami memulai pertandingan dengan buruk, tetapi kami tidak kehilangan kepercayaan diri. Lanjut ex pelatih AC Milan tersebut. Masih ngotot, Xavi tegaskan Barcelona harus jaga filosofi. Xavi menegaskan bahwa Barcelona harus terus menjaga filosofi bermain atraktif untuk meraih gelar juara. Gaya main khas Barca tidak akan diubah, setidaknya di era Xavi sekarang. Beberapa hari yang lalu, filosofi ini diyakini justru merugikan Barcelona ketika dikalahkan Eintracht Frankfurt di Camp Nou. Xavi dikritik keras karena pilihan taktiknya di laga itu. Dia juga dikecam karena lambat melakukan perubahan, padahal jelas tim terlihat kesulitan. Muncul desakan bahwa Barca seharusnya bisa sesekali bermain pragmatis demi mendekati gelar, tidak harus selalu bermain cantik. Namun kini Xavi menolak gagasan tersebut. Bagi Xavi, identitas itulah yang justru membuat Barca begitu kuat dan menuntun mereka meraih trofi. Kekalahan atau kegagalan di satu pertandingan bukan berarti harus mengubah segalanya. Hal yang tak pernah dibahas Ronaldo dan Rangnick sejak tragedi bantingan handphone. Belum ada diskusi antara pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick dengan Cristiano Ronaldo soal kejadian di kandang Everton, di mana Ronaldo membanting handphone milik seorang bocah berumur 14 tahun bernama Jack. Saya pikir dia sudah meminta maaf secara terbuka lewat sosial media. Sejauh yang saya tahu, investigasi masih berlangsung baik dari pihak kepolisian maupun FA, ucap Rangnick. Terlepas dari itu, saya belum membicarakan hal tersebut dengan Ronaldo, tutur Rangnick. Paul Pogba beri pesan lewat media sosial siap tinggalkan Manchester United. Paul Pogba tampaknya sudah tidak tahan dengan perlakuan fans Manchester United terhadap dirinya. Melalui Instagram, sang pemain memberikan pesan, tanda bahwa dirinya siap meninggalkan Manchester United. Dalam Instagram tersebut, Paul Pogba memang memberikan pesan kemenangan penting bagi kita semua. Namun foto yang ditampilkan sang pemain justru terkesan bertolak belakang. Foto tersebut memperlihatkan gelandang Manchester United ini seperti mengucapkan selamat tinggal. Manchester United pasang bandrol Dean Henderson ternyata lebih mahal dari kiper utama Arsenal. Isu kepindahan Dean Henderson tampaknya akan segera terrealisasikan. Pasalnya Manchester United sudah menetapkan harga jual untuk kiper berusia 24 tahun tersebut. Melansir dari Daily Star, Manchester United mematok kepergian Dean Henderson di angka 40 juta pound sterling alias setara dengan 749 miliar rupiah. Usut punya usut, jumlah tersebut lebih mahal dibanding harga beli kiper The Gunners yang juga rekan Dean Henderson, yaitu Aaron Ramsdale. Musim panas lalu, The Gunners membeli Ramsdale dari Sheffield United di angka 30 juta pound sterling. Ingin tiru klan Maldini, legenda AC Milan ini mimpikan lihat putranya merumput di San Siro. Legenda AC Milan asal Liberia, George Weah, rupanya juga memendam impian untuk bisa melihat putranya yakni Timothy Weah untuk bisa berseragam Il Rossoneri. Selama ini dalam perkara dinasti di sepak bola, klan Maldini adalah yang paling terkenal dengan 3 nama sekaligus berkesempatan membela tim senior AC Milan, yakni Cesar, Paulo, dan yang terbaru Daniel. Weah melihat jika ada kesempatan bagi dirinya membangun dinasti baru di San Siro, mengingat saat ini Timothy pun sukses mengikuti jejaknya menjadi pesepak bola pro.
Memang striker pemenang Ballon d'Or itu tidak bisa menjanjikan jika anak bujangnya juga bakal menjadi seorang bintang AC Milan masa depan, namun ia akan sangat senang bila hal itu menjadi kenyataan. Takut penyakitnya terbongkar, Erling Haaland suruh Borussia Dortmund diam. Erling Haaland dikabarkan meminta Borussia Dortmund untuk bungkam terkait penyakit yang dideritanya. Menurut laporan Sport One, yang Haaland meminta Dortmund untuk tidak mempublikasikan detail cederanya. Haaland khawatir cedera bisa menghalangi peluangnya untuk pindah ke klub besar. Dugaan tersebut mulai muncul sejak pelatih Dortmund Marco Rose mengatakan bahwa sang bomber menolak melakukan MRI usai mendapat cedera engkel ketika Norwegia menghajar Armenia 9-0 29 Maret lalu. Bahkan Haaland harus menggunakan obat penghilang rasa sakit saat latihan. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!